kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang murah makasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih karunia-Mu menyertai kehidupan kami Tuhan, dan kami berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk berjemaat Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu menyertai kami dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Baik, kita akan menyanyi lagu kita yang kedua di dalam himne 471. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-24. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-34. Injil Lukas Injil Lukas 24 ayat 13. Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 34. Kalau sudah temukan, saya akan membaca ayatnya yang ganjil. Saya minta jemaat baca ayatnya yang benar. Kalau semua sudah temukan, saya akan membacakan ayatnya yang ganjil. Saya minta jemaat bacakan ayatnya yang benar. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka,
lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Dorcas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya yang masih di Yerusalem yang tidak tahu yang terjadi di situ pada hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah menyejukkan kami. Pagi-pagi pula mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Dia harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kamu yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah kita bertobat ketika Dia berbicara dengan kita, dengan jalan dan ketika Dia menemani kami Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan kami kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Kalau ada yang mau bersaksi, Baik, selamat pagi untuk jemaat GBI Amir Sisoe. Kami akan bersaksi dengan Bapak, dengan Ande. Kita bersaksi dengan lagu dari nomor 164, jangan aku dilalui.
Jangan aku dilalui, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Tuhan Yesus, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Di depan tatarammu, aku menyembah. Jadikan teguh imanku, Tuhan tolonglah. Tuhan Yesus, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Hanya satu harapanku, karuniamu, hatiku yang hancur dulu, jadikan sembuh. Tuhan Yesus, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Kau lebih dari segalanya, sumber hidupku, baik di surga baik di bumi, siapa bandingmu? Tuhan Yesus, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Amin. Baik, kita akan melanjutkan nyanyian kita di dalam himne nomor 141. Satu.
408. Kita melaburkan demi kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita melangitkan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Jangan bersedih, kita melaburkan, walaupun sengsara kita mampukan. Saat kami silam, Tuhan menghibur, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Amin. Saya minta Pak Ande pimpin kita dalam doa bersama. Mari kita sama-sama dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang maha murah dan kasih, Bapa yang selalu kami sembah oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya Bapa di surga, terimalah akan setiap persembahan kami, sucikanlah akan persembahan ini dan setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus, sehingga persembahan ini boleh berguna dan bermanfaat untuk gereja GBA Mersisoe dan terkhususnya untuk kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Bapa di surga berkati kami Tuhan dari awal pertengahan ibadah kami hingga berakhir dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan sembahyang kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan menyanyi lagu kita yang terakhir di dalam Himne 208. Ayatnya yang pertama kita duduk, kedua, ketiga kita berdiri, ketiga saling memulia, keempat menginjak. Marilah bawakan ini ke seluruh dunia, nama baik dan yang besar, menebus dosa kita, mencurahkan darahnya yang memberi keselamatan manusia. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Kabarkan Injil ke seluruh dunia, agar penduduk tidak menyesal. Jika Tuhan bawa bagus, nyatakan Injilnya, harapkan semua orang yang berdosa. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia,
silakan duduk. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya bisa bersama-sama dengan jemaat GBIA Mersisoe. Berterima kasih kepada Pak Penginjil, bahkan kepada jemaat di sini juga yang sudah mempercayakan saya pada pagi hari ini untuk berbagi firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita memulai, saya menyapa Bapak Ibu untuk selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan baik, saya juga baik. Jadi saya berada di Kupang karena ada beberapa keperluan. Masalah orang tua saya dengan keponakan satu orang yang perlu berobat di Kupang di rumah sakit besar. Tapi puji Tuhan kemarin atas dukungan doa dari semua jemaat, Bapak Tuhan sudah pulang kembali ke Sabu. Tinggal saya dengan keponakan saya satu orang akan mau pergi di Escalerit hari Kamis. Jadi hari Jumat bisa kembali nanti bersama-sama dengan Pak Penyidik bawa pilihan orang tua dulu ya. Oleh sebab itu perlu dukungan doa dari Bapak Ibu. Baik saudaraku, ini kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin bernyanyi dulu satu lagu, tidak apa-apa kan? Karena saya juga baru pertama kali di show ini untuk berkhotbah. Oke, kita bernyanyi dari nomor 165. 165 ya. Sabar ya. Yang satu ayat itu, ajarlah kami, aku membawa jiwa padamu. Ajarlah aku ini membawa jiwa padamu, dan kawan binasa jatuh dalam dosa. Adakah yang peduli berdoa baginya? Jadi lagu ini memberikan kepada kita untuk menarik perhatian kita orang Kristen, terutamanya kepada orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah mengerti firman Tuhan itu dengan secara alkitabiah. Di mana di sini tadi bahwa diajarkan kita oleh lagu ini bahwa diajar untuk membawa jiwa kepada Tuhan, meskipun hanya satu kita dapat jiwa, di mana kita benar dari kesalahan dan berpindah kepada sebuah kebenaran, maka malaikat di surga bersorak-sorai. Luar biasa. Nah, jadi ini lagu ini salah satu yang sangat luar biasa untuk mendorong kita orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah berdiri pada kebenaran, agar kita tetap semangat untuk menginjil, menyatakan kebenaran itu supaya orang banyak yang disadar. Apakah di sini sudah tetap semangat? Amin. Jangan sampai ke disambung nanti, waduh, repot. Diancam sana sini. Tetapi kita orang yang sudah mengerti kebenaran. Hidup ini kita sudah mengerti bahwa hidup ini hanya dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itulah orang yang cinta Tuhan, dia harus siap mati untuk kebenaran. Amin. Amin. Siap mati untuk kebenaran. Oleh sebab itu sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, atas kasih dan setiap-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga hari demi hari, waktu demi waktu, Engkau selalu memimpin kami, sehingga kami masih bisa melewati hari-hari ini dengan penuh ucapan syukur atas setiap anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Bapa di surga, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya memberikan hamba-Mu hikmah, bahkan jemaat yang akan mendengarkan, bahkan para simpatisan yang hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan senantiasa memberkati.
memberikan hikmat agar dalam setiap ulasan firman-Mu oleh hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bisa mencermati dengan baik sehingga kami bisa mengerti dan mau mengaplikasikan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudaraku, ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dari Roma pasal yang ke-6. Kita buka ayat Alkitab. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Kita baca. Bapak Ibu lihat perhatikan ayatnya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ya matanya sudah sedikit kabur begitu ya, silakan mendengarkan. Kita baca secara bersama-sama Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Rasul Paulus mengatakan sini bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan kepada kita di sini sebuah jawaban yang luar biasa, yang membuat menarik perhatian kita orang Kristen, di mana di sini mengatakan bahwa hidup itu adalah sebuah anugerah. Jadi yang saya bagikan buat kita pada pagi hari adalah hidup itu adalah anugerah Tuhan. Hidup itu adalah anugerah Tuhan. Hidup itu adalah anugerah Tuhan, sebuah pemberian Allah yang manusia sendiri tidak bisa memberikan kepada manusia itu sendiri. Hanya Allah yang bisa memberikan anugerah hidup di muka bumi ini, hanya Allah saja, yaitu pribadi Yesus Kristus. Makanya Rasul Paulus ini, kita lihat latar belakang Rasul Paulus bahwa hidupnya kacau banget. Kalau istilah sekarang mungkin ya bisa dikatakan teroris. Di mana Rasul Paulus waktu itu menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi ketika dia bertobat dan percaya, waktu dia ditangkap oleh Yesus, waktu dia berjalan ke Damsyik untuk menganiaya jemaat yang ada di sana, Tuhan sadarkan dia, dan dari situlah dia bertobat. Sadar. Dan di Roma di sini dikatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut. Rasul Paulus sadar bahwa ketika dia hidup di dalam dosa, maka akan dia menuai kebinasaan. Jadi di sini upah dosa ialah maut, tetapi hidup di sini dikatakan bahwa tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Nah, di muka bumi ini saya kasih tahu di Bapak Ibu, banyak orang yang ingin hidupnya lebih panjang. Dan juga banyak orang yang hidupnya mau berhappy-happy saja di muka bumi ini. Mau happy-happy saja. Tetapi saudaraku ini di sini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah motivasi seorang Kristen yang saat ini ingin hidup lebih lama di muka bumi ini, mereka lagi mengerti untuk memaknai hidup mereka di muka bumi ini terhadap Tuhan? Tapi saya lihat mayoritas tidak. Amin. Banyak orang yang kaya di muka bumi ini, dia ingin hidupnya lebih panjang. Dengan tujuan apa? Supaya saya bisa menikmati harta saya dulu. Itu pemikiran orang yang tidak lahir baru. Tetapi Yakobus mengatakan sudah jelas di Yakobus pasal yang keempat ayat 13 bahwa hidup manusia hanya seperti uap saja. Sebentar saja kelihatan lalu. Jadi kematian sangat mendekat. Sangat dekat. Bisa datang menghampiri kita kapan saja. Karena syarat kematian bukan karena tua, bukan karena apa-apa. Bukan. Sejak baru dilahirkan saja kita bisa dipanggil Tuhan. Bukan syarat itu. Oleh karena itu Rasul Paulus sadar bahwa hidup di muka bumi ini hanya seperti uap. Sebentar saja kelihatan lalu hilang. Oleh karena itulah motivasi orang Kristen yang sudah mengerti firman Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka dia harus tahu cara hidup yang benar untuk memaknai hidup yang diberikan oleh Tuhan supaya bisa berarti di hadapan Tuhan. Hidup saya tidak mungkin berarti kalau saya hidup berfoya-foya di muka bumi. Mungkin karena saya sudah menikmati makanannya hari ini seperti apa, jadi merasa bangga. Banyak seperti itu urusannya. Makanya untuk menjadi hamba Tuhan,
orang Kristen tidak boleh salah menilai. Amin. Amin. Tidak boleh salah menilai. Karena di gereja saat ini banyak yang salah menilai. Ketika seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh setia mengajarkan kebenaran, mereka menilai bahwa kenapa hidupnya susah. Padahal sebenarnya Rasul Paulus setiap hidup menderita. Hidup menderita demi kebenaran. Makanya saya bilang, hati-hati. Ada sekelompok orang Kristen saat itu menilai ketika hamba Tuhan itu susah, seolah-olah dia tidak diberkati. Anda tahu di balik itu, orang yang menderita seperti itu, sebenarnya itu Allah menyertai dia, dan dia hidup itu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan syarat menjadi kaya. Hati-hati. Gereja saat ini mengajarkan salah satu teologi kemakmuran yang didengungkan oleh gereja karismatik. Saya bilang itu penyimpangannya luar biasa. Makanya di kota Jakarta waktu saya dan pengizin Charles, waktu kami ditawar untuk kasih gereja satu, intinya masuk Pentakosta. Karena kami terlahir dari Pentakosta awalnya. Setelah kami berangkat tahun 2012 pergi sekolah di Jakarta, ditawar. Tetapi kami tidak melihat itu. Kalau kami mau kompromi hanya hidup materi, mungkin kami tidak ada di Kupa atau di Suai Pak pengizin Charles. Tapi kami sudah menemukan kebenaran. Bahwa kebenaran itu luar biasa. Kebenaran ini yang memberikan anugerah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Oleh karena itulah kita tahu cara hidup yang benar yang Tuhan mau seperti apa. Supaya hidup yang diberikan ini bisa berarti di hadapan Tuhan. Saya mau melakukan apa untuk Tuhan supaya hidup saya bisa berarti. Amin. Amin. Banyak orang seperti yang saya bilang tadi. Banyak salah motivasi. Banyak salah motivasi. Oleh sebab itu yang pertama, saya ingin sampaikan untuk Bapak Ibu. Hidup ini Tuhan mau kita mempergunakan supaya bisa berarti di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena hidup ini adalah sebuah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita umat manusia. Hidup di muka bumi ini sudah pasti hanya sementara. Yang kita berbicara dari perspektif rohaninya adalah berbicara ke depannya, di mana kita nanti akan mati, kemana posisi kita. Makanya saudaraku ini di sini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia perlu ada kepastian di dalam dirinya. Apakah saya saat ini sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya dengan penuh pengertian, atau karena sudah menjadi orang Kristen secara KTP saja? Iya toh? Karena di lapangan itu beberapa model jemaat. Nah, bahkan ada yang ketika kita menginjili di medan pelayanan, ada yang mengatakan bilang apa? Saya sudah Kristen sejak nenek moyang saya sudah, bahkan KTP saja sudah jadi Kristen, jadi tidak butuh lagi Injil. Nah, jadi dia sudah merasa oke, sekalipun hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana Pak Ande? Betul Pak Ande? Saya suka cita sekali ketika saya melihat saya punya keluarga di sini, ada Pak Ande, ada Pak Narto yang sopinya dulu begini terus. Karena saya mengingat juga latar belakang saya. Saya tanya sama adik saya masuk Polresta saya masuk. Terus dari SMP saya sudah masuk. Tetapi apakah itu hidup menyenangkan hati Tuhan? Tidak. Nah, hidup kita bisa berarti. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, mari kita buka di Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-21. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Kita baca secara bersama-sama. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat di namamu, dan mengadakan banyak mujizat di namamu juga, dan mengadakan banyak mujizat di namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, ingatlah daripadaku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku, ini firman yang luar biasa menarik kita untuk melihat teks yang kita baca. Bahwa di sini bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang bukan Bapa saya.
tetapi Bapakku yang di surga. Kalau melakukan kehendak Bapa saya, tidak mungkin saya berkenan. Nah, jadi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga yaitu Yesus. Jadi hidup ini bisa berarti di hadapan Tuhan kalau setiap orang Kristen mau melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapakku yang di surga itu apa? Menurut Yohanes yaitu bertobat dan percaya. Itu kehendak Bapakku. Bertobat itu sebenarnya saya itu ada dua jenis. Ada dua jenis pertobatan. Pertobatan yang benar itu adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdasarkan takut akan Tuhan. Pertobatan yang salah bukan berdasarkan takut akan Tuhan. Misalnya, saya punya keluarga satu ada di salah satu desa. Minta maaf, saya pikir sih sudah ada lagi isap rokok. Amin. Atau misalnya ada yang asap ini kereta api ini masih jalan ini. Tidak lagi ya. Dia isap rokok ini kereta api jalan terus di Liai. Terus dan waktu itu bahasnya tentang topik rokok. Di dalam Alkitab memang tidak tercatat dengan namanya rokok. Tetapi Yesaya bilang, usahakanlah jadi lelamu untuk membeli sesuatu kepada sesuatu yang mengenyangkan tubuh. Jadi secara eksplisit bahwa kalau memang hasil atau uang yang kita cari tadi beli kepada sesuatu yang tidak berguna bagi tubuh, maka tidak benar, berarti dosa. Yakobus mengatakan kalau engkau tahu itu baik baru kamu tidak lakukan dosa. Berarti sudah dosa, bukan masalah langsung ditulis tidak ada rokoknya. Nah, dan memang tubuh kita ini adalah baik Allah. Jadi tidak boleh. Nah, secara medis juga dilarang dibungkus rokok kan? Tidak boleh, itu dilarang. Cuma kan ya kita tidak tahu juga kenapa masih diizinkan kan begitu. Kita tidak usah bicara itu. Jadi keluarga saya di situ kita injili. Dan waktu itu dia salah menangkap penjelasan kami dan dia mengatakan bahwa Pak Markus, sebenarnya saya sudah tidak isap rokok yang jual di toko lagi. Tapi kalau rokok daun saya isap. Dia pikir dia tidak rugi. Dan dia pikir kalau selain rokok rokok toko dan isap rokok daun itu tidak dosa menurut pandangan dia. Saya begitu. Kan dia berpikir ini kan bisa diambil free toh, gratis toh di pohon tua. Dia bawa sebentar sudah tidak bayar. Tapi kalau kamu mati jatuh dari sana lebih parah yang mana? Lebih parah yang itu. Akhirnya saya bilang beli tembakau rugi juga berarti sama saja. Tapi kalau diukur lagi lebih parah yang rokok daun. Jadi sama-samanya dilarang saya bilang tidak boleh. Jadi itu orang Kristen yang saya bilang tadi kadang-kadang orang Kristen seperti itu melakukan sesuatu yang anggap mereka benar tapi tidak. Tetapi kata Alkitab di sini tadi melakukan kehendak Bapakku. Dan yang di Matius ini tadi ada yang pakai nama Yesus. Di sini bilang tadi, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Nah, jadi saya kasih tahu di bawah itu. Di dalam Alkitab itu tidak jamin seseorang kalau percaya Yesus itu selamat. Karena kenapa? Orang bisa selamat kalau dia percaya dan bertobat. Percaya tanpa bertobat tidak selamat. Bertobat tanpa percaya tidak selamat. Dua-duanya harus jamin. Makanya iblis percaya. Tapi dia gemetar. Dia selamat enggak? Tidak selamat. Dia tahu, dia yakin bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahkan mereka gemetar. Tapi mereka tidak selamat. Tidak selamat. Oleh sebab itulah saudaraku ini kesini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang Kristen saat ini melakukan hal yang bertentangan dengan Alkitab. Di mana sekarang ada sekelompok orang Kristen mengadakan mujizat, mengadakan KKR dan lain sebagainya, melakukan mujizat-mujizat yang tidak sesuai dengan mekanisme yang diajarkan oleh Alkitab. Di sini mengatakan, bukanlah kami berseru demi namamu, bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Tapi kata Tuhan di sini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal mereka. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Makanya saya bilang, bertobat yang benar adalah menyesali kita manusia yang berdosa.
menyesali bahwa saya tidak mampu menyelesaikan dosa saya. Hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana dia tersalib, hanya dengan tujuan untuk menyelesaikan dosa kita, manusia yang berdosa, dan dituntut untuk harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang orang Kristen yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan kehendak keinginan daging saya, tetapi melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Orang yang bertobat dan percaya bilang, maka setiap orang yang bertobat dan percaya, maka Roh Kudus masuk di dalam hatinya, memeteraikan menjadi milik kepunyaannya. Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu mendengarkan Injil dan menerima, maka Roh Kudus masuk di dalam hati. Oleh karena itulah, salah satu praktek yang tidak habis pikir di dalam gereja saat ini, kalau masih dalam sebuah gereja, doa pengusiran setan. Amin. Doa pengusiran setan, kalau masih sampai saat ini dalam gereja masih melakukan, maka dia sama dengan tidak mengakui bahwa roh Allah yang ada di dalam hatinya tidak lebih besar dari roh setan. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, ini yang sering doa pengusiran setan. Kalau bahasa timur itu apa Pak? Nitu. Apa? Nitu. Nitu. Nah, pengusiran setan. Yang banyak dipraktikkan sekarang timdo. Tidak ada. Karena di Efesus ini setiap orang yang bertobat dan percaya mendapat meterai Allah, menjadi milik kepunyaan Allah, bukan milik iblis lagi. Berpindah tempat menjadi umat pilihan tuh, atau menjadi tubuh tuh jemaat. Menjadi jemaat. Itulah terdiri dari orang-orang yang sudah bertobat tadi atau yang sudah melakukan kehendak Bapakku. Kita boleh sibuk dengan hal-hal yang lain, tidak masalah. Tetapi kalau kita, kasih tahu Bapak Ibu, kalau sampai kita melakukan hal-hal yang tidak termasuk dalam kehendak Bapakku, maka kita tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Orang yang bisa berkenan di hadapan Allah, yang Yohanes 3 di situ, Yesus berkata kepada Nikodemus, jika engkau tidak dilahirkan oleh air dan maka engkau tidak bisa melihat kerajaan. Syaratnya apa? Dilahirkan oleh air di situ. Yohanes 4 di situ, ayat 14 adalah firman Tuhan itu sendiri. Dengar firman dulu dan respon. Kau mau ambil keputusan menyerahkan diri untuk diberi diri dibaptis. Maka di saat itulah dia akan berubah status menjadi milik kepunyaan Allah, menjadi anak-anak Allah, menjadi orang kudus di hadapan Allah. Saudaraku, ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi banyak sekali saat ini. Jadi orang yang bertobat dan percaya itu sudah mendapat berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi di dalam gereja sebenarnya tidak boleh ada praktek-praktek yang bertentangan dengan Alkitab lagi. Ada yang doa pengurapan, ada yang doa tumpangan tangan di akhir kebaktian. Itu salah menurut Alkitab. Karena Efesus pasal 1 ayat 4 di situ, berkat rohani sudah tersedia di sorga. Lalu yang saya minta hari Minggu itu apa? Kan begini, terimalah berkat dari Allah Bapa. Memang saya belum dapat. Di saat saya bertobat dan percaya, di saat itu juga lah saya mendapat berkat rohani. Berkat rohani itu sudah disediakan melalui pengorbanannya Yesus. Tergantung dari manusia itu mau atau tidak untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan itu ditawarkan. Karena kenapa ditawarkan? Karena manusia punya pilihan. Kita bukan seperti pengajaran sebagian kelompok orang Kristen, terutamanya kelompok Calvinisme yang menetapkan segala sesuatu. 50 sudah ditetapkan ke surga, 50 sudah ditetapkan ke neraka. Lalu bagaimana kita tahu? Pastinya saya ada di posisi yang seperti apa? Kita tidak tahu. Akan mengalami kebingungan. Nah, tidak ada kepastian. Jadi di sini mengatakan tadi bahwa kehidupan orang yang sudah bertobat dan percaya tadi itu adalah mereka sudah mendapat meterai Allah, sudah dilahirkan kembali atau yang disebut lahir baru. Jadi siapapun yang tidak dilahirkan oleh air dan roh, yang tidak mendengarkan Injil, mustahil dia bisa selamat. Bahkan di Matius tadi, orang yang percaya Yesus saja, namun tidak memiliki pengetahuan yang benar akan firman Tuhan, tidak selamat. Roma 10 ayat 1 sampai 3 di situ. Doaku dan kesaksianku ialah supaya mereka diselamatkan. Karena mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian. Karena tanpa pengertian, mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran sendiri. Sehingga mereka tidak mau takut lagi kepada kebenaran. Markus 7. Ada istiadat mereka prioritaskan.
Mereka bibir mereka memuliakan nama Allah, tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Saya kasih tahu di Bapak Ibu. Karena ada sekarang di gereja ada bulan apa? Bulan muda, bulan budaya. Bulan budaya, sehingga waktu saya di Kupang, roti semua campur situ, ada yang lendo, menari, memuaskan keinginan daging. Saya bilang kenapa? Ini kasih masuk di gereja, bahkan di Rajua. Bukan manusia lagi yang menari, kuda. Untuk kudanya tidak berak. Coba berak lagi. Mereka menghirup itu sudah itu. Menari kasih lendo di dalam gereja. Tetapi itu kata kalau saya peraturan yang nampak dengan penuh hikmat. Tetapi sebenarnya itu ibadah buatan manusia. Ada kebenaran yang dibuat oleh manusia dan ada kebenaran yang bersumber dari Alkitab. Oleh karena itulah orang Kristen perlu belajar firman Tuhan yang benar. Karena kehendak Allah yang pertama, orang berdosa diselamatkan terlebih dahulu dan belajar firman, memperoleh pengetahuan Allah yang benar. Maka tidak pantas orang Kristen berkata bilang hanya pendeta saja yang boleh belajar. Orang Kristen perlu belajar. Sekarang anak muda banyak terpukau dengan budaya adat istiadat. Sampai ada yang fashion show. Bayangkan di Sabu itu. Fashion show. Diajar di dalam gereja. Ada DJ. Menurut saya itu, kalau saya lihat itu, kalau DJ seperti saya hobi DJ dulu. Apalah kamu ada pesta berbunyi begini orang, saya jadi bingung kalau lihat orang seperti saat ini. Kalau dulu hobi, sebenarnya itu dia gila sementara. Iya toh? Untuk apa lo DJ? Begini, kan tidak ada guna. Sekarang DJ di orang di Palung, apalagi ada hamba Tuhan di situ. Emangnya hamba Tuhan sedang. Makanya orang rohani bisa menilai segala sesuatu, tetapi orang rohani tidak ada nih dirinya sendiri tidak bisa dinilai. Hamba Tuhan di bagi dunia anggap sama. Makanya saya bilang bagi kami hamba Tuhan, memang motivasi kami bukan ingin dipuji oleh manusia, tetapi kami lihat pertama ingin dipuji oleh Allah. Demikian juga jemaat yang benar. Amin. Hamba Tuhan itu bukan mau hamba Tuhan itu bukan mau jadi kaya baru bilang dianggap dia hamba Tuhan yang benar yang dapat Tuhan seperti sekelompok orang. Makanya tidak banyak orang Kristen saat ini meninggalkan gereja-gereja yang perpuluhannya tidak ada. Di Jakarta begitu, kami sudah keliling Jakarta kurang lebih mau 4 tahun saya keliling, saya dengan adik saya. Kalau kami mau cari materi, saya mungkin kami sudah kaya juga, tinggal bersaksi saja kok. Subjektif, saya mabuk dulu begini, oh perpuluhan data dengan sendiri. Tetapi apakah itu saya sedang melakukan kehendak Bapa? Tidak. Rasul Paulus dipenjarakan bukan karena apa-apa dia, tetapi karena demi kebenaran. Sehingga dia di Filipi situ memuatkan jemaat di Filipi bahwa saya ada di sini. Saya bersaksi, saya justru membela Injil. Jadi dia memberikan dorongan kepada mereka dengan keadaan saya di dalam penjara. Justru ada kemajuan Injil, di mana orang di dalam penjara ada yang bertobat. Siapa itu? Silas dengan siapa? Barnabas. Waktu Silas Silas Rasul Paulus dengan mereka bertobat di mereka berkhotbah di Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kita lihat dulu Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal yang ke-6 kita lihat dulu. Mereka di situ siapa di situ sebenarnya? Kita buka dulu Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasal yang ke-16. Ini di penjara di Filipi ya. Kita baca dari kita baca dari ayat 29 sampai ayat 20, dari ayat 29 sampai 34 kita baca. Kisah Rasul pasal 16 ayat 29 sampai 34 kita baca. 1, 2, 3. Kepala penjara itu menyuruh membawa suku, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus,
dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi di dalam penjara ini Silas dengan Paulus sedang memberitakan Injil, sehingga kepala penjara itu satu keluarga mereka selamat. Dia bertanya, apa yang saya harus lakukan? Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan. Itu yang namanya kehendak Bapakku yang di surga. Maka saya bilang, kalau orang percaya saja, baru tidak ada pengetahuan, tidak mungkin dia selamat. Makanya saya bilang, banyak orang Kristen saat ini banyak akan masuk neraka, saya kasih tahu. Karena sekarang mereka hanya andalkan KTP. Disabu, saya kasih tahu. Mungkin Bapak Ibu heboh disabu, diancam sana sini. Tapi saya bilang, silakan saja. Bisa oknum bermain hukum tidak adil saja. Iya toh? Bisa. Tetapi kalau saya di pihak Tuhan, saya tidak takut. Saya siap rela untuk dipenjarakan karena kebenaran. Karena kita harus ikut Rasul Paulus, di mana dia di Filipi, dia membela Injil. Amin. Jadi melakukan kehendak Bapakku. Dan banyak tokoh di dalam Alkitab yang siap mati untuk kebenaran. Daniel berdoa di dalam gua singa, tetapi hanya kuasa Tuhan yang melindungi dia, sehingga dia tidak digigit oleh singa. Belum kita, ya toh? Belum seperti Daniel. Baru diintimidasi saja. Sampai di Daniel ini dilemparkan ke gua singa. Mungkin saya lagi masih make up, masih oke, begitu tiba-tiba di gua singa, aduh, saya sudah gemetar. Pasti saya ini tercabik-cabik toh, itu pasti. Nah, pasti dia langsung pikir nih, kalau tubuh saya ini, huruf saya ini, saya pasti menyesal juga ini. Apalagi kalau pemikiran yang benar, itu pasti kehilangan kecantikan, kemolekannya nanti. Pasti pemikirannya seperti itu. Iya, tetapi kalau orang cinta Tuhan, maka dia harus rela. Amin. Siap mati. Maka anak baptis mulai dari zaman Romawi diani, maka mereka dilemparkan ke gua sih. Itu karena protes ajaran mereka saja. Iya toh? Jadi kita tidak heran. Sekelompok orang Kristen memakai kekuasaan pemerintah untuk mengancam sekelompok orang Kristen yang berpegang teguh kepada kebenaran. Untuk negara kita negara demokrasi yang sudah berlaku yang namanya hak asasi manusia. Coba tidak, pasti akan dianiaya. Amin. Nah, jadi saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi bertobat tanpa percaya tidak bisa. Setiap orang yang bertobat dan percaya itu, kata Tuhan, harus menanggalkan manusia lamanya. Maka segala keinginan daging harus dimatikan. Susah, mulai dari sirip pinang, mulai dari apa-apa, segala sesuatu harus ditinggalkan. Karena itu merupakan kita memperhambakan diri di dalam kedah. Itu hamba dosa, saya kasih tahu. Lepas sekali, tidak ada guna. Bapak saya dulu, saya kasih tahu. Kumur tembakau sampai sini. Kalau saya sudah keluar, awal-awal bertobat, dia mulai sembunyi, saya tidur. Mama lapor, ibu bapak itu bilang bertobat. Kenapa mama? Saya bilang, masih kumur tembakau. Kita doakan saja. Saya tidak mungkin marah, tapi kadang juga marah. Saya keras sama orang tua saya. Bertobat, karena bukti orang lahir baru. Matikanlah segala keinikan kita. Matikanlah, berubahlah oleh pembaharuan budimu, harus berbeda. Hidup orang di dalam Tuhan berbeda dengan hidup yang orang dunia. Karena orang yang melakukan hal seperti yang saya bilang tadi, itu perbuatan daging. Coba kita lihat Galatia, perbuatan daging. Dan orang yang seperti itu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, kita lihat dulu. Galatia pasal yang kelima, ayat pasal yang kelima ya. Iya. Oh ya, saya salah buka. Ayat 13 ya. 17. Ayat 17 ya. Kita baca secara bersama-sama. Kita baca secara bersama. Kita baca secara bersama-sama sampai ayat yang ke-21. Kita baca. 1, 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging.
karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Itu masih perbuatan daging. Hati-hati Bapak Ibu, saya kasih tahu. Seperti saya bilang tadi, kematian bisa datang kapan saja. Kalau Anda masih dalam hidup seperti itu, dan Anda sudah berjemaat di dalam gereja yang benar, maka Anda bukan sedang beriman, tapi Anda sedang mempermainkan Tuhan. Amin. Sedang mempermainkan Tuhan. Tidak akan mendapat bagian. Kenapa tidak mendapat bagian? Karena itu masih dalam perbuatan daging, masih tidak mau meninggalkan kehidupan lamanya. Dia masih tetap mau memelihara di dalam hidupnya, sehingga dia tidak mau melepaskan. Orang yang seperti itu tidak akan mendapat bagian di dalam kerjaan. Perlu dilepaskan semuanya. Karena keinginan daging dengan keinginan roh berlawan. Orang yang hidup mau dipimpin oleh roh, maka yang dia lakukan adalah hanya mau mengarahkan diri, melakukan sesuai dengan buah pertobatannya. Amin. Tapi sekarang sulit. Kenapa? Karena orang sudah diindoktrinasi dengan sedemikian rupa. Apalagi sekarang lebih diperketat dengan budaya. Sulit untuk dilupakan, sulit untuk melepaskan. Kalau hatinya tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sulit. Amin. Nah, karena Rasul Paulus sudah sadar sehingga dia mengatakan bahwa baik hidup atau mati hanyalah milik Kristus. Roma 13 mengatakan lagi bahwa saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang saya bisa berbuat hanyalah untuk kebenaran. Betapa indahnya Bapak Ibu. Betapa indahnya saya kasih tahu kita hidup dalam kebenaran. Maka saya bilang, hidup kita tidak mungkin berarti di hadapan Tuhan kalau kita tidak mau melakukan kehendak Bapa dengan penuh pengertian. Nah, kita sudah sangat berbahagia. Di 2 Timotius itu semua orang bertobat dan percaya akan mendapat mahkota kebenaran di dalam surga. Jadi kita hidup di muka bumi hanya sementara saja, seperti uap saja, sebentar lenyap. Bagaimana kalau kita tidak ada kesiapan hati? Bagaimana kalau kita tidak ada kepastian? Kita kemana? Amin. Pasti kita ke neraka. Pasti ke neraka. Karena istilah yang didengungkan oleh sekelompok orang Kristen, kalau istilah orang Sabu tunarum, itu kan urusan Tuhan. Tunarum. Kalau apa namanya? Bahasa soal apa lagi? Kalau dia hidup itu langsung selesai, sudah tidak ada lagi tempat-tempat yang teman dia. Apalagi namanya yang tadi malam? Kamuif. Itu istilah kamuif itu salah total. Sama dengan istilah orang Sabu tunarum. Jadi mereka tidak pusing dengan namanya kepastian. Sudah potong jadi orang Kristen mati ya, terserah Tuhan. Nah, jadi mau minum mabok juga anak-anak itu tidak masalah. Nah, ini namanya hidup dalam kepastian. Tuhan Yesus berkata kepada kita melalui Rasul Paulus, Roma pasal yang kelima di situ mengatakan bahwa hidup setiap orang yang sudah dilahirkan oleh air dan roh pasti selamat. Roma pasal yang kelima. Coba kita buka dulu. Roma pasal yang kelima. Ada kepastian untuk kita. Makanya sangat penting hidup ini. Jangan happy dengan apa yang kita miliki. Itu tidak bisa dibanggakan di hadapan Tuhan. Yang kita perlu bangga ketika kita sudah mengalami kepastian. Roma pasal yang kelima. Kita lihat di situ Bapak Ibu. Kita lihat di ayat yang ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Kita baca secara bersama-sama. Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai ke-11 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan pengharapan yang tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih dalam lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar,
Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murkaan Allah. Jadi pasti ada kepastian. Makanya istilah itu tidak boleh lagi mudah-mudahan. Nah, tidak boleh lagi. Makanya kalau ditanya bilang, apakah Anda ketika Tuhan memanggil Anda saat ini, Anda yakin pasti masuk surga? Ada yang menjawab apa? Mudah-mudahan. Nah, ini kalau bilang mudah-mudahan ini orang ini mengerti atau tidak? Tidak mengerti. Tidak mengerti. Tetapi kalau jawabannya pasti, berarti orang itu mengerti. Tapi ada juga yang bilang pasti, tapi dia tidak mengerti. Ada yang seperti itu. Pasti ketika ditanya, kan saya sudah jadi orang Kristen, Pak. Oh, ini sudah salah memang. Ya, kita periksa imannya. Nah, ada yang bilang pasti, tapi ketika ditanya jawabannya berbeda. Pasti Pak, ada bilang. Oh ya, saya boleh tahu alasannya apa kira-kira Pak? Saya sejak dari muda Pak sudah jadi penatua di dalam gereja. Oh, ini sudah salah memang. Sudah pernah dibaptis dari sejak kecil. Sudah minum perjamuan kudus setiap tahun baru. Nah, ini agak repot ini. Ini sudah jelas. Kata Tuhan tidak seperti itu. Orang bisa selamat hanya melakukan kehendak Bapa tadi, di mana dia harus bertobat dan percaya, menyesali dosanya di hadapan Tuhan, bahwa dosa saya tidak bisa diselesaikan oleh usaha manusia. Yesaya pasal 64. Kesalahan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Bahkan di zaman Menara Babel kita sudah tahu. Siapa Nimrod berusaha untuk mendirikan Menara Babel untuk mencapai Allah. Tetapi Tuhan bilang tidak. Kamu ini manusia yang mengandalkan kekuatan manusia. Sehingga waktu itu Tuhan mengacaukan bahasa gagal membangun menara. Kenapa seperti itu? Karena itu merupakan usaha manusia. Dan kata Tuhan, usaha manusia tidak mungkin memperoleh keselamatan. Sudah jelas itu. Tidak bisa. Perbuatan baik, rajin melayani, rajin ke gereja itu buah dari pertobatan kita. Bukan syarat menjadi selamat, bukan. Syarat orang diselamatkan bertobat dan percaya. Siapa yang tidak bertobat binasa. Hati-hati Bapak Ibu. Saat ini di dalam gereja saya bilang hanya memprioritaskan yang namanya budaya-budaya yang tidak ada. Bahkan sekarang yang disabung dulu ada yang namanya fashion show tingkat SMP yang langsung pakai pakaian adat yang setengah tiap, jadi langsung jalan fashion show dia begini, jalan begini. Pasal kan show, ya toh. Menunjukkan ini kan memancing. Betul Ustaz, memancing. Akhirnya nanti di saat sementara menyelenggarakan acara yang demikian, sudah seksinya, montongnya begini, akhirnya memancing. Karena sudah setengah tiang, akhirnya jalan memancing, akhirnya seperti itu. Hati-hati. Bahkan di Saburai Juang, di SMA yang di kecamatan kami, setiap tahun ada yang hamil di luar nikah. Saya kasih tahu, hati-hati. Ada yang hamil di luar nikah, hati-hati. Saya kasih tahu. Sehingga mengalami kekecewaan di dalam hidup. Berlarut sehingga akhirnya ada yang frustasi, ada yang berkelahi dengan orang tua dan sebagainya. Kenapa? Karena perbuatan daging itu masih belum bisa dilepaskan. Dan orang seperti itu sudah pasti belum ada roh kudus. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang yang sudah bertobat dan percaya harus meninggalkan itu, tidak boleh lagi. Dan setiap orang yang bertobat dan percaya sudah menjadi milik Allah, milik kepunyaan Allah, menjadi tubuh Tuhan. Roh Kudus sudah masuk di dalam hati. Oleh karena itulah dia harus mengarahkan diri hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak boleh lagi percaya dukun. Amin. Percaya dukun. Saya tahu soal keras. Bagaimana? Betul Ustaz? Betul. Coba kita buka satu ayat yang sangat menarik. Yesaya pasal yang ke-13. Ini ayat yang saya sering kasih kepada teman-teman yang ikut PA di Jemaat GBIA Menjingles. Yesaya pasal yang ke ayat ini, ayat 18. Yesaya pasal 13 ayat 18 sampai ayat yang ke 22 ya. Kita baca saja. Nanti saya stop lagi.
ini dibaca ayat ini bagus ayatnya. Boleh Opa dengarkan nanti. Saya baca pelan-pelan, kita baca. Nanti saya jelaskan dulu. Yehezkiel pasal yang ke-13 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Kita baca pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Katakanlah begini. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali ajimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang lain yang hidup untuk kepentinganmu? Kamu melanggar kekudusanku di tengah-tengah umatku hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti, dengan bunuh orang yang tidak patut mati dan membiarkan hidup orang yang tidak patut hidup. Dalam hal kamu berbohong kepada umatku yang sedia mendengar bohong. Perhatikan sini. Jadi di sini mengatakan bahwa katakanlah beginilah firman Tuhan Allah, celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali ajimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang lain hidup untuk kepentinganmu? Jadi di sini, tali-tali ajimat itu yang dilakukan oleh dukun. Saya tidak tahu di Soe. Jadi sabu yang saya lihat semenjak kecil saya. Kalau orang itu sakit waktu itu di sabu, mereka biasa pakai itu yang tali kain merah itu, kain merah. Bahkan ada yang pohon yang dari dalam laut itu yang bilang wangi-wangi itu sering mereka itu menambah ide lagi untuk taruh di atas pintu. Karena fungsi tali ajimat itu artinya menangkap serangan menanti serangan iblis dari luar. Jadi sampai si roja datang belanda sabu, terkhusus di keluarga saya waktu itu. Bahkan ada, minta maaf saja, ada yang pakai menambahkan ide dengan pakai parang. Pakai parang baru dia begini untuk tahan tahan angin si roja. Bagaimana mungkin bisa ditahan si roja? Hantam dia, bawa dia. Soalnya ada kekuatannya, apalah kekuatan kamu begini-begini. Bahkan ada minta maaf, ada yang telanjang. Itu kenapa? Karena sudah terikat oleh yang namanya tradisi. Dan itulah sebenarnya budaya ini sebenarnya itu filosofi kekafiran. Ada kekafirannya sama dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Saya kasih tahu dulu. Dan sekarang yang paling lucunya, orang Kristen sudah kena duluan baru pakai. Sebenarnya kalau memang itu ada kekuatan gaib di situ ya toh, pakai terlebih dahulu. Tapi sekarang sudah kena duluan, sudah hancur duluan baru pakai lagi. Jadi ini akal sehatnya tidak bermain. Jadi sini bilang itu dukun-dukun memakai tali ajimat bilang. Dan ternyata juga di sini bilang mereka berusaha menangkap orang-orang yang bisa ditangkap untuk disesatkan, menangkap jiwa. Dan ini terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Berusaha menangkap jiwa-jiwa orang yang tidak patut sebenarnya. Tapi mereka dukun berusaha untuk menangkap mereka dengan mengajarkan hal-hal yang demikian, sehingga banyak orang yang percaya juga sampai saat ini. Mengikat bilang di semua pergelangan. Nah, di sini ikat di leher ada waktu itu. Bahkan ada yang pakai muti-muti dari laut, ada yang disusu-susu baru pakai bila supaya nanti iblis tidak akan menyerang kita lagi. Padahal dia tadi sudah kena duluan, baru dia pakai. Sebelum dia kena dia tidak pakai. Tunggu sakit dulu baru dia pakai. Ini kan jadi lucu, iya toh? Ini kacau. Jadi penambahan ide yang luar biasa. Dan di sini bilang tadi, apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Kamu melanggar kekudusanku di tengah-tengah umatku hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti. Ternyata ada maksud korupsi juga. Ya banyak sekali dukun. Kalau di sana ada kan dipanggil dari peramalnya. Di Imamat pasal 26 situ bilang itu berzina secara nanti dipanggil, adek mari datang berobat ya, mari saya lihat dulu, lu punya bola mata dulu, saya lihat yang pertama dia kepih begini, dia bilang, oh kamu akan begini, oh harusnya padi 5 kilo, ayam merah satu ayam merah supaya nanti sakitnya bisa sembuh. Karena kamu kelihatannya mata kamu nanti kalau berantem ini tidak akan pulang lagi nih. Jadi harus pakai ayam merah. Hati-hati.
Ini peramal yang so tahu tetapi tidak. Yang maha tahu dalam seluruh aspek kehidupan manusia hanyalah Tuhan. Tapi sekarang jadi maha tahu. Nah, bahkan ada yang pakai ayam merah seperti yang saya bilang tadi. Ada yang kasih beras, ada yang kasih kacang hijau. Nah, ya karena di sini bila maksudnya ada supaya dapat beberapa potong. Nah, berarti dia ingin mengisi perut juga. Melayani tidak tulus juga. Motivasinya untuk cari dong. Nah, dia ini sudah jelas tipu. Jelas tipu. Hati-hati. Dukun ini tidak akan benar di hadapan Allah. Dan orang yang seperti itu bilang, kalau ada orang Kristen itu sama dia dengan melanggar kekudusan di hadapan Allah. Imamat pasal yang ke-20 ayat 6, mereka berzina secara rohani di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah saudaraku, orang yang sudah dilahirkan kembali oleh air tidak boleh lagi percaya kepada arwah orang mati. Ayub pasal yang ke-7 di situ. Sebagaimana awalnya mereka hilang, mereka tidak akan muncul kembali lagi. Tempat tinggal mereka sendiri tidak akan muncul lagi. Sehingga kasus kita lihat ini peristiwa orang kaya dengan Lazarus, tempat mereka berbeda. Orang mati tidak akan bisa lagi bangkit kembali. Sudah berpisah. Maka waktu itu orang miskin itu suruh bangkit kepada orang kaya, suruh pergi memberitakan, kasih tahu kesaksian, kasih tahu kebenaran kepada keluarga orang kaya. Tapi Tuhan bilang tidak bisa lagi. Sudah terpisah, terbentang dengan jurang tidak bisa lagi. Nah, makanya saya bilang arwah orang mati kalau sampai saat ini masih berganti tangan dan diyakini oleh kita orang Kristen, maka kita berzina secara rohani di hadapan berzina. Tidak boleh percaya dukun lagi. Nah, jadi kalau ada di keluarga kita yang mungkin meninggal, baru ada yang puku paka di samping-samping ini, jangan takut, sebab iblis pun bisa menyamar. Nah, sering dipihak di sahabat bertanya bilang, Pak Markus, memang kata firman Tuhan seperti itu, tetapi betul-betul wajahnya seperti om saya. Bagaimana itu menilai itu? Itu iblis bisa menyamar. Yang iblis tidak bisa buat itu hanyalah menarik apa? Mengambil nyawa manusia. Maka dia sebenarnya bisa dikatakan nomor 2 dari Allah. Hanya yang bisa mengambil nyawa manusia hanyalah Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal kita. Iblis tidak bisa mengambil nyawa kita kalau Tuhan tidak mengizinkan. Tidak bisa. Makanya kita untuk berpaut. Bahkan di akhir zaman bilang memang mereka punya kuasa juga, tapi tidak bisa melebihi kuasa dari Tuhan. Bahkan patung nanti pada masa akhir, pada masa 1x7, masa penganiayaan yang besar-besar nanti, ketika kita diangkat nanti, patung saja bisa dikasih nafas untuk berbicara. Itu bayangkan itu. Jadi dia memiliki kuasa, tetapi kuasa itu tidak bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Amin. Tidak bisa. Oleh karena itulah saya bilang jemaat tempat ini hati-hati. Kalau ada dukun-dukun, bahkan ada yang namanya tim doa masuk ke rumah, ditanya, tahu dari mana kalau anak saya sakit dari ini? Bahkan ada banyak orang kisah bilang tahu, giliran ditanya, giliran dibawa ke rumah sakit tiba-tiba darah tinggi. Bila sakit ini, sakit begini, sakit begitu. Akhirnya tiba-tiba darah tinggi. Nah, ada 4 hal saja sebenarnya. Faktor orang itu bisa sakit dan mati. Ada 4 saja. Perhatikan. Yang pertama itu bisa karena belum bertobat. Dosa masih mengikat di dalam hidup orang itu. Dosa. Sama dengan jemaat di Korintus. Waktu mereka melaksanakan perintah Tuhan, ada yang melakukan untuk mengenyangkan tubuh mereka saja tanpa pengertian. Dan mereka waktu itu banyak sakit dan mati. Jadi faktor pertama, orang bisa sakit. Bisa karena dia belum bertobat. Tapi sekarang orang Kristen tidak mau koreksi dulu. Mama, saya lewat punya oma rumah tadi di situ. Saya langsung menceret. Aduh, dia bilang, ih betul-betul itu oma. Dia bilang, nanti dia lihat saja. Dia mulai dendam ini. Padahal tadi dia tidak koreksi dirinya, dia ini sudah bertobat apa belum. Jangan sampai sakit itu bisa karena kamu dosa. Masih belum bertobat. Nah, jadi orang Kristen tidak boleh menuduh orang sembarangan. Periksa diri saya dulu, karena orang bisa sakit dan mati menyebabkan kematian. Bisa karena dia belum bertobat. Yang kedua, bisa karena sihir. Amin. Bisa karena sihir. Sihir itu kalau orang timur itu saya tidak tahu ya. Swangi. Itu bahasa Indonesia. Sihir juga swangi. Kalau bahasa kalau bahasa Sabun dokewaka. Nah, jadi dokewaka itu bisa menyerang kita. Menyerang kita maksudnya apa? Bisa menyerang
khususnya orang yang belum ada Roh Kudus. Kalau orang Roh Kudus bisa diserang, suami? Tidak bisa. Tetapi kenapa? Iya, tidak, karena Roh Allah lebih besar. Tidak, makanya kita tadi tidak ada lagi doa pengusiran setan. Karena Roh Allah sudah menguasai seluruh aspek kehidupan saya. Tetapi kalau dia sampai sakit, iya, bisa Tuhan izin sama seperti Ayub. Ayub itu kan dinilai dari beberapa temannya bahwa dia itu sakit karena dosa, tetapi sebenarnya tidak. Justru dia itu melakukan kehendak. Begitu. Nah, justru istrinya yang lebih parah. Ayub, kamu seperti orang. Kenapa kamu begini? Dia bilang. Kita sudah begini. Kenapa kita begini? Nah, akhirnya ini. Ternyata istrinya Ayub ini marah sama suami ini, membuktikan bahwa dia ini tidak mencintai Ayub dengan segenap hati. Dan kita bisa belajar juga dari itu bahwa banyak perempuan saat ini mencintai orang karena harta. Sebenarnya saya berani mengatakan peristiwa Ayub itu dia tidak bertobat sungguh-sungguh. Karena ketika di saat Ayub masih dalam kejayaan, dia bilang, I love you Ayub, aku mengasihimu, aku cinta kamu dengan sungguh-sungguh. Mungkin ciumnya berdobel-dobel dari Ayub itu. Tapi ketika Tuhan mengizinkan menimpa Ayub, dia bilang, dia mulai cemberut. Harta sudah ludes, depo anak semua habis semua. Makanya sekarang faktor penyebab rusak dalam rumah tangga juga karena tidak ketulusan hati mencintai antara sesama. Masalah-masalah finansial yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Saya bilang, kita orang Kristen, apa adanya kita mengucap syukur. Amin. Jangan coba-coba memukul istrimu. Kasihilah dia dengan segenap hati, saling melengkapi. Begitu juga sebaliknya, kasihilah suamimu, saling mendorong, runding untuk melakukan segala sesuatu. Jangan sampai terjadi di dalam rumah tangga seperti Ayub dengan istrinya. Amin. Makanya penting, sebelum saya mengambil keputusan untuk mau menerima cinta seseorang, perlu ikut Jangan salah milih yang nona ya. Ada beberapa orang ada nona. Pilih yang sepadan. Boleh juga percaya gereja lalu, tidak masalah. Intinya dia bisa ditarik ke dalam Sekarang banyak yang hancur anak-anak perempuan. Kenapa? Karena mereka tidak diberikan edukasi spiritual yang benar, tidak memberikan pengajaran yang sehat, sehingga mereka tidak bisa dilahirkan dengan sehat juga, tidak mengalami pertumbuhan dengan sehat, sehingga mereka mengalami jalan buntu. Jalan buntunya tadi bakal lain dengan istri. Bahkan ada yang hanya istrinya PHP, apalagi istilahnya itu hanya gombal saja seperti itu. Itu banyak. Jadi justru kita ini kan salut, kita cinta seseorang itu karena saya mengasihi dia. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saya, ingat janji kudus kita di hadapan, setia sampai malam memisahkan, sampai kakek nenek aku setia. Jangan sampai baru setengah umur saja sudah bakal lain. Kita bisa saja bakal lain, bisa saja, ya toh. Bisa saja. Tetapi kalau sampai yang saya bilang dan sampai menyalahkan Tuhan, itu repot. Jadi saudaraku ini di dalam nama Tuhan. Jadi faktor yang kedua tadi bisa karena sihir. Tetapi orang yang lahir baru tidak mungkin kena sihir. Tidak mungkin. Amin. Ada amin? Tidak bisa. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan bisa terjadi. Tetapi jangan coba-coba. Itu Tuhan tujuan menguji kita sama dengan Ayub. Yang ketiga tadi, orang bisa sakit. Bisa karena salah makan. Suruh jangan makan yang lombok terlalu banyak, dia tidak mau. Enak, giliran besok mencret sudah. Suruh jangan makan RW, dia tidak mau mencret. Itu bisa karena salah makan. Jadi kalau ada suaminya togo ya, mama jangan makan lombok terlalu banyak. Soalnya Tuhan kita ada kok. Itu juga salah. Itu juga salah. Mencret sebentar suaminya repot. Baik kalau mencret masih bisa bangun, kalau sudah bisa bangun dia gendong. Nah, jadi begitu. Jadi yang ketiga tadi, yang keempat itu bisa karena kelemahan tubuh. Nah, siapa yang tidak sakit kalau kerja keras? Pasti sakit. Nah, yang intinya dari kita adalah orang yang baru yang sudah mendapat pengertian. Kalau saya sakit, jangan coba-coba menuduh orang kalau orang lain baru. Amin. Tidak boleh. Koreksi diri kita. Nah, saya bilang koreksi diri kita. Saudaraku ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang yang lahir baru itu lah yang membuat hidupnya berarti di hadapan Tuhan. Karena dia sadar tadi bahwa hidup ini adalah anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Maka dia harus hidup sesuai dengan, harus melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Saudaraku ini dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi
Poin yang kedua yang saya sampaikan, mari kita lihat dulu di apa namanya, di Ibrani pasal yang ke-13. Kita buka dulu. Ibrani pasal yang ke-13. Khotbah saya agak lama ya. Tidak masalah toh? Karena itu besok saya pulang hari Jumat. Oke. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 14 sampai 17. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 14. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 14 sampai 17, kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini, sorry ya. Betul sudah. Ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi hati-hati. Di sini bilang yang saya ingin sampaikan kepada Bapak, hormatilah pemimpinmu, terutama hamba Tuhan yang sedang memimpin Anda. Amin. Kenapa? Karena orang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia ada keseriusan untuk membimbing Anda, mengajarkan Anda kebenaran. Dia berjaga-jaga atas jiwamu, di mana seorang penginjil dia takut jemaatnya nanti melenceng kepada ketidakbenaran. Dia bisa sesat dan bisa murtad. Nah, jadi seorang penginjil yang sungguh-sungguh, sesungguhnya dia tulus. Amin. Sesungguhnya dia lagi sementara tulus untuk mengasihi Anda dengan Anda jemaat di tempat ini, terutamanya Tuhan. Karena di sini mengatakan tadi, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Nah, jadi kita melihat seorang hamba Tuhan yang tulus di saat dia mengalami penderitaan yang begitu berat dalam perjalanan. Ketika pemimpin yang kita lihat seperti itu, maka hargailah dia. Amin. Dorong dia untuk semangat penginjilan, dorong dia. Partisipasi dalam pelayanan, ambil bagian, karena semuanya bukan untuk dia, hanya untuk Tuhan. Saya kasih tahu, banyak orang Kristen saat ini, ketika hamba Tuhan menderita mungkin kesalahan, mungkin finansial, seolah-olah mereka ini sudah seperti apa namanya, sudah seperti Tuhan tidak memperhatikan sebenarnya. Tuhan bilang, orang miskin yang mati itu dia masuk surga atau tidak? Masuk surga. Berarti syarat itu bukan harus kaya dulu baru dinilai bisa dia diberkati. Diberkati Tuhan. Justru orang miskin yang mau menderita demi kebenaran, itulah hamba Tuhan yang murni di hadapan Allah. Amin. Kalau hamba Tuhan yang hanya cari materi, Filipi mengatakan bahwa mereka itu hamba perut. Amin. Kalau ada orang Kristen seperti kami dari GPA Timur, kami siap menderita secara finansial, kami siap menderita, tapi hanya berdoa kepada Tuhan biar Tuhan ambil alih. Amin. Pasti ada cara Tuhan yang ajaib, bisa melalui jemaah, iya toh, melalui orang lain bisa. Nah, jadi kita harus mengerti dalam posisi seorang hamba Tuhan, kita harus memperhatikan. Amin. Kalau saya disambut Bapak Ibu, mungkin apa namanya, mungkin sayangnya mungkin sudah ada lain data yang ada. Oh, ada ikan dari sana, ada ikan dari sini. Ya, kita bersyukur saja. Ada jemaat yang perhatian, mengerti posisi akan penginjilan tulus itu. Amin. Saya pikir seperti itu dari sini. Dan saya pikir jemaat yang sudah dilahirkan oleh Ayah dan Roh, saya pikir pasti mengerti. Amin. Makanya sangat penting kembalikan persepuluhan itu sebenarnya. Amin. Kalau gajinya 100.000 satu bulan, maka 10. Nah, kalau 50 berarti kalau 500 berarti 5 dan seterusnya seperti itu.
Jangan hitung itu. Karena apa yang Anda lakukan itu karena kekuatan dari Tuhan berikan kepada kita. Itulah kita tabur. 1.000 dibanding 5 juta. Lebih bernilai 1.000 itu dibanding yang 5 juta baru diberikan dengan tidak tulus atau dengan tidak tanpa pengertian. Oh, lebih bernilai yang 1.000. Makanya kita itu gaji seorang hamba itu tidak boleh ditentukan oleh sinode. Karena Alkitab sudah atur 10% itu harus dikembalikan. Sebagai bukti kita ingin mendukung sebuah pelayanan. Jadi poin yang kedua tadi itu adalah mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur dengan bibir kita itulah sebuah persembahan korban yang memuliakan nama Allah di hadapan kita. Maka dalam keadaan apapun, situasi apapun yang dialami oleh kita, terutamanya pemimpin, maka tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa mengucap syukur? Karena hidup kita memang sebentar ya toh. Kalau mati pun, ya selesai. Amin. Begitu. Tetapi banyak orang saat ini tidak mengucap syukur. Banyak tidak mengucap syukur. Betul Ustaz. Kekurangan sedikit, dia sudah mulai bersungut-sungut. Apalagi kalau sampai orang lahir baru. Tidak boleh bersungut-sungut. Saya di Jakarta saya pernah makan daun ubi di pelayanan. Padahal saya di hidup bersama dengan keluarga saya tidak pernah makan daun ubi yang direbus. Waktu itu di Tongararo. Saya dengan Markus Januar orang Kalimantan, orang Sanggau. Waktu itu uangnya tinggal 10.000 saya. 10.000 saya. Kalau saya nanti bayar di bemo, berarti habis itu. Akhirnya waktu itu ditahan saja lapar, aduh sudah gemetar sebegini. Nah kalau saya tidak dalam Tuhan, saya bisa pencuri di Jakarta itu di Pemula waktu itu. Pak Charles bukan di gudang dengan kami, saya menjaga gudang waktu itu diuji. Itu 2014, 2013 lah begitu. Waktu itu di Pemula. Akhirnya waktu itu sudah ada uang lain. Akhirnya waktu itu kita berdoa dulu. Kita minta hikmat supaya kita bisa mengisi perut kita kampung tengah ini insya Allah bisa. Akhirnya kita berdoa. Memang dapat hikmat begitu. Akhirnya ketika berdoa dia lihat ini daun singkong ada di situ. Waktu itu di gudang. Ada daun singkong beberapa pohon di situ dan ada ini sayur kangkung. Ada lumayan banyak juga di situ. Dan juga ada waktu itu daun singkong sudah dengan ini. Dengan apa itu dengan sayur kangkung. Dia ambil begini. Saya bingung dia mau bagaimana ini. Jangan sampai mau makan mentah ini saya bilang. Oh tidak juga. Akhirnya dia ambil waktu itu. Dia ambil di apa? Bawa di dalam kamar. Akhirnya dia cuci. Saya lihat pergerakan. Saya kan tidak tahu bukan ide hikmat yang dari saya toh. Akhirnya dia hikmat Tuhan berikan kepada dia. Akhirnya dia ambil begini. Dia cuci. Nah dia cari-cari begini ada bumbu Indomie super mie jadi. Kalau orang Sabang super mie, kalau orang Kupang super mie sudah. Kalau orang Jakarta Indomie. Dia bawa bumbu minyak ada beberapa bungkus. Dia buka ditaruh di piring. Baru dia poles. Aduk dengan lombok beberapa biji baru kasih pedas. Mau bagaimana ini makan saya bilang. Setelah itu Bapak Ibu, ini saya cerita ini kesaksian juga. Jadi dia pergi bakar buat ini arang gitu. Baru dia panggang dari atas, kasih lembut. Akhirnya mulai dia punya aromanya naik. Waduh enak sekali saya bilang. Akhirnya ketika saya santap dia enak sekali habis hanya kenyang puji Tuhan. Kau minum air 12 seseorang selesai tidur tenang uang 10.000 bisa digunakan untuk ke sekolah. Sampai di sekolah waktu itu saya ngajar di kelas 3 bantu di kelas 3 SD Pak Charles di PAUD. Waktu itu saya dapat berkat memang dari salah seorang murid waktu itu uang langsung ada lagi. Nah itulah cara Tuhan. Makanya kadang-kadang Tuhan menguji kita sampai betul-betul kita kayak habis akal gitu. Nah, dengan seperti itulah Tuhan akan campur tangan. Amin. Dengan seperti itu yang kita alami, Tuhan akan pasti campur tangan dan memberikan solusi kepada kita. Intinya hati kita mau mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan. Harus itu. Amin. Harus mengucap syukur. Jangan khawatir dengan apa yang kita akan makan hari esok. Semuanya Tuhan sudah sediakan. Jangan khawatir dengan pakaianmu. Saya mau pakai apalagi namanya bibir merah mau bagaimana besok. Jangan pikir lagi. Jangan terpikir itu. Terutamanya dalam hal pakaian. Intinya saya bilang boleh-boleh saja bergaya. Amin. Tidak salah. Tetapi kalau gayanya kelewatan Tuhan tidak mau. Amin. Tidak boleh. Gaya yang sopan.
Jangan seperti yang waktu saya pergi di salah satu gereja Basilea, katedral di Tangerang waktu itu, doa pengurapan turun, ada 10.000 jemaahnya. Turun berdoa. Pak Ceres turun kan? Turun berdoa. Turun begini, ada satu nona satu seksi amat. Waktu kami naik dari atas begini, waktu pulang setelah doa baru mau pulang waktu itu, Pak Ceres sudah lihat. Dia jalan begini dengan hakemnya terlalu tinggi. Akhirnya waktu itu hampir terbanti. Akhirnya saya bilang, saya tahan ibu itu. Aduh, dia bilang, aduh salah dia, pakai seksi sekali. Coba pakai yang ada longgar sedikit Pak, ya atau seperti dress kan itu aman. Ini pakai yang tidak elastis sedikit pun, tidak berkarat. Ini yang betul-betul ngepres. Ini hati-hati juga, ini hati-hati. Nah, ini jadi membuat kita kacau balau. Jadi kadang-kadang kita terlalu memikirkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hanya memuaskan keinginan kita lupa mengucap syukur terhadap Tuhan. Amin. Jadi poin yang kedua, agar hidup atau anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita supaya bisa bermakna, bernilai atau berarti di hadapan Tuhan, hiduplah mengucap syukur dengan apa yang ada. Kerjakan saja. Jangan memang kita butuh uang, tetapi kita tidak mengejar uang. Butuh uang, tetapi kita tidak mengejar uang. Bedanya kita dengan orang yang tidak lahir baru. Kita butuh uang, tetapi kita tidak mengejar uang. Buat apa saya kalau buat lantai? Ya, lantai 4. Baru sebentar saya hidup di luar kebenaran. Kira-kira mau kasih siapa? Semuanya sampah. Makanya Matius 6 bilang ayat 19 dari situ dan 20, kumpulkanlah harta di surga, karena di surga mengenal dan tidak pencuri tidak bisa membongkarnya. Nah, kalau kumpul harta di bumi, maka itu bisa berkah dan pencuri bisa membongkar. Tidak ada gunanya. Saudaraku, jadi saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan itu. Jadi Tuhan mau kita orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Kita mau betul-betul. Kita harus hidup mengucap syukur di hadapan Allah. Hidup mengucap syukur dengan setiap perkataan kita. Amin. Setiap perkataan kita. Nah, makanya jangan mengeluh. Hidup mengucap syukur itu saya bilang menandakan orang itu bertobat dan percaya. Makanya saya bilang setiap bangun pagi, setiap mau tidur harus ada berdoa dengan anak istri kita. Amin. Kumpul sama-sama. Karena mengucap syukur itu adalah melambangkan kita orang yang lahir baru. Mengucap syukur itu satu paket dengan berdoa. Berdoalah dalam setiap waktu sambil mengucap syukur atas setiap hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Jadi seperti itu. Jadi hidup kita tidak bisa berarti kalau kita tadi tidak melakukan kedua hal ini. Kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, hanya mau giat melayani tanpa pengertian, tanpa tidak ada ketulusan dengan sungguh-sungguh dan penuh pengertian, maka semuanya akan sia-sia. Dan jangan harap kita akan bersama-sama dengan Allah Bapa kita pada kekal. Itu Tuhan nanti di pengadilan akan mengenyahkan setiap manusia yang tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Apakah di sini sudah mau betul-betul mau melakukan kehendak Bapa supaya hidup yang anugerah Tuhan ini tadi bisa berarti? Amin. Harus seperti itu. Dan ingat, motivasi utama kita rindu menyelamatkan orang. Kita terus bertahan ini. Jangan tawar hati dan kecut. Tidak boleh kecut dan tawar hati. Sama dengan Yosua dengan Kaleb. Mereka tidak tawar hati. Tuhan senantiasa menyertai mereka sehingga mereka bisa merebut menyebabkan tembok luar biasa. Itu hanya penyertaan Tuhan saja. Amin. Jadi 2 poin saja yang saya sampaikan buat kita. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Supaya hidup ini bisa berarti, maka melakukanlah kehendak Bapakmu yang di surga, yaitu bertobat dan percaya. Lepaskan segala keinginan dagingmu, supaya Anda bisa menjadi saksi yang baik, teladan yang baik buat di sekeliling kita. Karena orang luar sana, kalau kita mengakui kita diam, maka mereka sorok kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Mulai dari mata kamu, bola matanya sampai disorok semua. Nah, jadi nanti tidak ada gunanya nanti kita mengaku kita biar, namun hidup kita tidak sesuai. Amin. Yang kedua tadi adalah mengucap syukur dalam segala hal dan juga harus berdoa. Amin. Doa itu ada kuasa mengubah segala sesuatu. Amin. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kebenaran yang Kamu bagikan kepada kami dengan sederhana
Kiranya boleh menguatkan iman kami ya Tuhan. Sehingga kami hari demi hari, kami sungguh-sungguh ya Tuhan melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga ada dampak positif di mana kami mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Sehingga kesaksian kami ya Tuhan bisa dipetik oleh orang lain. Sehingga melalui kesaksian kami juga bisa mereka diyakinkan bahwa kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran yang Kamu sampaikan pada saat ini boleh senantiasa menyertai jemaat di tempat ini, dan kiranya mereka mau melakukan di dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau berkati kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Baik, selamat kami menikmati. Yuk kita bangkit berdiri semua. Kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita nyanyi dari 170. Ayo pertama. Panggilan suaramu. Yang kedua. Segera tulari padamu. Sucikan jiwa raga Tuhan. Yang terakhir, barang siapa yang mau maju menyatakan diri sudah diselamatkan, silakan maju. Kasih-Mu telah menarik. Panggilan suaramu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas waktu dan kesempatan. Kami juga berdoa untuk penginjilan